Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Raffiansyah dengan NIM 2509112045. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu tentang perancangan aplikasi pemilahan sampah berbasis mobile menggunakan metode Agile dengan pendekatan Scrum. Next. Nah, terbelakang. Sementara itu, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah itu masih sangat rendah, sehingga banyak sekali itu masyarakat yang mencampur adukan antara sampah organik, non-organik, dan B3. Nah, selain itu, bank sampah yang ada saat ini itu masih menerapkan pencatatan secara manual, sehingga pengelolaan sampah itu masih menjadi sangat tidak efisien. Jadi, oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah solusi digital yang dapat membantu masyarakat itu memilah sampah dengan benar dan juga mendukung kinerja dari bank sampah agar lebih efisien. Next. Lalu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang kami itu bagaimana cara merancang atau membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk memilah sampah. Lalu yang kedua itu bagaimana memanfaatkan machine learning dalam mengklasifikasikan sampah itu secara otomatis. Lalu yang ketiga itu bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar selalu memilah sampah dengan benar. Lalu tujuannya itu yang pertama itu merancang aplikasi pemilah sampah berbasis mobile. Baru yang kedua itu menerapkan klasifikasi otomatis dalam melalui kamera dengan cara melakukan scanning wilayah sampah yang akan menghasilkan data-data sampah seperti jenisnya, tingkat kerusakannya, dan ide daur ulangnya. Lalu yang ketiga itu membuat sistem sebagai insentif masyarakat agar masyarakat itu lebih dunia itu masyarakat, supaya masyarakat itu inginlah untuk memilah sampah secara memilah sampah sesuai jenisnya seperti organik, non-organik, dan B3. Jadi ketika sampah masyarakat itu mengklasifikasikan sampahnya itu, mereka akan menggunakan point reward. Next. Lalu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini saya menggunakan 3 langkah metode penelitian dalam merancang aplikasi pemilihan sampah mobile ini. Yang pertama itu analisis masalah menggunakan diagram fishbone. Lalu yang kedua itu perancangan awal proses menggunakan flowchart, dan yang ketiga itu metode atau kerangka kerja untuk membangun aplikasi ini, yaitu menggunakan metode pengembangan Agile dengan pendekatan Scrum. Next. Nah, ini yang bisa dilihat analisis fishbone-nya, yaitu ada 6 masalah di sini, yaitu ada kebijakan, material, orang, metode, mesin, dan lingkungan. Next. Nah, dari ke-6 masalah di fishbone tersebut, saya di sini akan menjelaskan 2 faktor utama atau masalah utama yang paling mendominan. Yang pertama itu adalah orang. Nah, di sini tuh orang atau masyarakat itu masih kurang lah pengetahuan terhadap jenis sampahnya. Mereka masih kurang tahu sampah ini tuh termasuk organik, non-organik, atau B3. Lalu mereka itu masih tak terbiasa lah untuk mengolah sampah, memilah sampah. Dan lagi itu mereka itu masih kurang lah kesadaran terhadap pemilahan sampah ini. Baru yang kedua itu adalah kebijakan. Nah, ini tuh kebijakan dari pemerintah masih kurang tegas lah. Jadi masyarakat itu masih tidak menaati lah peraturan dari kebijakan pemerintah itu, dan juga masih minim fasilitas pendukung dalam pemilihan sampah ini, serta dukungan pemerintah terhadap pemilihan sampah itu masih sangat rendah. Next. Nah, ini desain sistem aplikasi itu flowchartnya. Yang ini merupakan bagian login. Jika di sini sebelum user itu masuk ke aplikasi itu, mereka harus login. Tapi jika dia belum memiliki aplikasi, mereka harus melakukan registrasi dulu. Next. Nah, di menu 1 ini di sini saya membuat ada 4 menu dalam aplikasi ini. Yang pertama itu mencari TPS terdekat. Nah, di menu 1 ini aplikasi akan menampilkanlah TPS terdekat yang bisa digunakan untuk masyarakat itu membuang sampah mereka. Baru di menu kedua itu tracking sampah. Nah, di sini setiap sampah yang dibuang oleh
masyarakat itu akan tercatat lah di tracking sampah ini. Nah, jika sampah yang dibuang oleh masyarakat itu atau orang atau user tersebut itu dipilah, maka mereka akan mendapatkan point reward. Nah, dan point reward ini akan bisa ditukarkan lah dengan voucher atau uang. Lalu di menu ketiga ini itu pengambilan sampah. Nah, di pengambilan dan penjemputan sampah ini itu user harus berlangganan lah untuk bisa sampai sampah mereka itu diambil oleh petugas dalam setiap seminggu sekali. Jika dia tidak memiliki langganan di menu 3 ini, mereka tidak bisa, sampah mereka itu tidak bisa lah diambil oleh tugasnya. Lalu di menu 4 itu scanning sampah. Nah, di sini tuh ini adalah merupakan menu merupakan menu utama lah dari aplikasi ini, yaitu menyiapkan sampah. Nah, di sini tuh user menyiapkan sampah dan akan menampilkan data-data dari sampah tersebut, bisa mulai dari jenisnya, tingkat kerusakannya, cara penanggulannya, dan ide atau cara mendaur ulangnya. Lalu next. Lalu yang terakhir ini metode pengembangan Agile Elektro. Nah, itu produk backlog. Nah, di situ saya mendaftarkan lah fitur utama dari aplikasi ini, yaitu yang pertama itu scan sampah, tracking sampah, point reward, dan TPS terdekat. Lalu yang kedua itu sprint planning, menentukan prioritas fitur. Nah, di sini itu saya memprioritaskan fitur utamanya itu scan sampah sesuai dengan tujuan awal saya. Lalu yang ketiga itu sprint execution, merupakan proses dari pembuatan rancangan aplikasi ini menggunakan diagram menggunakan flowchart. Lalu yang keempat itu review retrospektif atau retrospektif, yaitu evaluasi hasil desain. Nah, hasil dari flowchart yang kami desain itu akan saya dievaluasi lagi apakah sudah sesuai atau akan diupdate terus. Next. Dan kesimpulannya, rancangan aplikasi pemilah sampah ini mampu lah mengatasi masalah data manual dan adanya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Dengan analisis fishbone dan flowchart serta menggunakan metode Agile dengan menggunakan Spectrum, aplikasi ini menjadikan fitur manajemen data edukasi dan sistem poin digital yang mendorong perilaku masyarakat untuk memilah sampah sebelum membuangnya. Lalu rancangan ini diharapkan meningkatkan efisiensi bank sampah dan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan. Next. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Berapa menit?